Kalian sudah nonton video ini belum? Video tersebut menunjukkan warga yang menyerang gajah yang memasuki lahan pertanian, kemudian gajah melawan dengan menyerang balik warga tersebut. Tahu nggak kalian kalau konflik antara manusia dan gajah ini ternyata cukup sering terjadi di Indonesia, dan pemerintah telah membuat aturan untuk penyelesaian konflik semacam ini. Prosedur penyelesaian konflik antara manusia dengan gajah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P48/Menhut 2/2008 tentang pedoman penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar. Dalam Permenhut tersebut, apabila terjadi konflik antara manusia dan gajah, maka warga dapat mengajukan laporan konflik ke Posko Satgas Penanggulangan Konflik antara Satwa Liar dan Manusia yang berada di bawah tanggung jawab Balai Besar atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Satgas Penanggulangan Konflik kemudian akan melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu berdasarkan kondisi konflik yang didasarkan pada frekuensi konflik, besaran kerusakan, dan upaya yang sudah dilakukan. Penilaian awal juga didasarkan pada data populasi gajah dan penilaian habitat. Penilaian habitat didasarkan pada beberapa hal, di antaranya kondisi gajah di sekitar lokasi konflik, status lahan areal konflik, dan prediksi jalur jelajah dan jalur keluar masuk populasi gajah dari habitat ke kawasan budidaya. Penanganan konflik antara manusia dengan gajah dibagi menjadi dua macam penanganan manusia dan penanganan gajah. Penanganan manusia terdiri atas penyelamatan dan penanganan korban, kompensasi, dan pengamanan masyarakat dan aset ekonomi. Yang dimaksud dengan pengamanan masyarakat dan aset ekonomi yaitu dilakukan dengan cara mengosongkan lokasi konflik dan tidak menanam tanaman yang disukai gajah di sekitar pondoknya serta mengamankan ternak. Sedangkan penanganan gajah dilakukan dengan pemantauan keberadaan gajah, penjagaan pada daerah perbatasan habitat gajah dengan pemukiman di mana konflik mungkin terjadi, pengusiran dan pengiringan ke habitat, penangkapan dan pemindahan gajah yang berkonflik, serta tindakan mematikan atau eutanasia. Tindakan mematikan atau eutanasia dilakukan dengan syarat kondisi gajah cedera parah dan tidak memungkinkan untuk bertahan hidup, atau dalam keadaan terpaksa ketika gajah konflik mengancam jiwa masyarakat dan berulang kali menimbulkan korban jiwa manusia. Tindakan eutanasia dilakukan oleh Ketua Satgas Penanggulangan Konflik setelah mendapatkan rekomendasi dari dokter hewan. FYI, gajah memiliki jalur jelajah yang tetap sehingga dalam melakukan pembangunan sebaiknya memperhatikan jalur jelajah gajah guna menghindari konflik dengan gajah. Maka dari itu, beberapa jalan tol di Indonesia pembangunannya memperhatikan jalur jelajah gajah sebagaimana jalan tol Pekanbaru Dumai dan jalan tol Sigli Banda Aceh, di mana terdapat perlintasan gajah berbentuk underpass atau terowongan. Hal ini bertujuan untuk melindungi habitat dan keselamatan gajah-gajah liar serta menjaga keselamatan para pengguna jalan tol. Kalau ada gajah yang merusak lahan pertanian, menurut rekan, siapa yang salah? Jawab di kolom komentar ya.